Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Arai di ENE Production. Ya, kali ini gue mau bercerita tentang pengalaman waktu gue main jalangkung. Ya, mungkin udah berapa tahun yang silam. Jadi gue main jalangkung nih berempat. Gue sendiri, Belok, Kiki, sama si Pengki. Nah, saat malam kita lagi pada nongkrong nih, ya, iseng, ya namanya masih remaja, iseng si Belok nyeletuk, kita main jalangkung aja yuk. Tadinya awalnya takut karena buat seru-seruan, ya udah yuk gitu. Nah, kita main jalangkung bukan yang dari kertas pakai koin muter gitu, enggak. Jadi kita buat seperti kayak orang-orangan sawah yang palanya dari batok kelapa. Nah, jadi gue di situ main ini di belakang sekolahan, kan ada kebun nih. Nah, kita main di situ. Gitu. Jadi juga nyarilah tuh bahan-bahannya. Beneran emang kayaknya mendukung semua gitu. Dari buat kepalanya batok kelapa, ya kan, dari tangannya ranting. Nah, terus juga si Belok, si Kiki, dia ngambil spidol, ambil kertas gitu. Kayaknya buat main jalangkung nih bersemangat banget gitu. Ya mungkin nggak punya pikiran aneh-aneh, buat iseng-iseng gitu. Dibuatlah, pas jadi ditaro tuh, ya kan? Yang megangin satu, cuman bagian bawahnya doang gitu, ya kan? Bagian bawahnya cuman ditancepin seperti kayak bambu gitu, pegangin. Nah, yang tangan kanannya dikasih spidol buat nulis di kertas gitu, ya kan? Mulailah, mungkin teman-teman semua tahu cara memanggilnya seperti apa gitu. Dimulailah panggilan pertama, dirasa kurang pas gitu, karena pas ditanya matinya juga sakit gitu. Panggillah yang kedua. Nah, yang kedua juga kayaknya sih nggak bakalan terlalu heboh gitu, karena yang meninggal anak kecil. Suruh pulang lah. Nah, yang bakalan jadi berkepanjangan yang ketiga gitu. Karena apa? Itu pas ditanya meninggalnya karena apa? Karena pembunuhan. Karena nih awal semasa hidupnya nih, dia hidupnya di jalanan gitu. Mungkin semacam kayak preman. Pas ditanya juga matinya juga dibunuh karena mungkin orang sakit hati atau dendam, dibunuh gitu, ya kan. Nah, umurnya juga sekitar pas dia meninggal nih 37 atau 38 tahun lah ya. Dia tinggal juga jauh gitu ya, di daratan daerah Sumatera gitu. Pas sudah ditanya-tanya, malam tiba gitu, ya kan. Udah sampai malam, akhirnya nih disuruh pulang gitu. Udah mungkin cukup sampai di sinilah. Nah, silakan balik lagi. Nah, tapi ini yang ngisi jelangkung ini nggak mau gitu. Akhirnya dinulis di kertas, anter pulang. Wah, mereka berempat kan bingung, ke Sumatera, ya kan? Akhirnya dengan rasa takut, dengan rasa wah kalang kabut dah, dilepas itu, pulang ke rumah masing-masing, ya kan? Rumah masing-masing, pulang, tidurlah.
Nah, di sini ada perbedaannya. Gua, Kiki, Belok, itu cuma diimpiin. Impinya gini, antar pulang, tunggu bertiga. Nah kalau si Pengki beda lagi. Pas dia lagi tidur, jadi kayak ada yang lempar pasir. Bangun dia. Mungkin pikiran dia cuman perasaan, ditidur lagi. Nggak lama, begitu lagi, lempar pasir lagi. Dia bangun dari tempat tidur, dia ngelengok ke jendela. Itu kayak ada tengkorak atau orang-orang sawah lagi bergerak-gerak gitu di depan rumahnya. Takut dia langsung, ditutup bantal, palanya langsung tidur. Nah besokannya kita coba main lagi, datengin lagi yang ganggu ini, ya kan? Nah emang dia itu mungkin nggak jauh, masih deretan situ, ya kan? Pas dipanggil lagi, masuk lagi dia. Akhirnya kita berempat berembuk, ya kan? Kita ibarat kata negosiasi, aduh beribet, negosiasi sama si Jalangkung ini. Mau nggak pulang? Gitu. Tapi tetap kekeh, ya kan? Ditulis lagi di kertas, antar pulang. Akhirnya udah sekian lama nggak bisa berhasil dibujuk, ya udah ditinggal lagi. Ya, ditinggal lagi. Dan pas tidur sama. Itu mimpinya di hari kedua, gua, Belok sama Kiki itu sama. Antar pulang begitu. Nah yang beda ini si Pengki, tetap sama dilemparin pasir gitu. Jadi makin takut gitu. Makin takut, tapi gimana caranya supaya nggak diganggu terus gitu. Biar bisa aman. Akhirnya setelah bertanya-tanya, akhirnya dapet ide. Dan dikasih tahu cara gimana, ya dapet. Akhirnya hari ketiga dipanggil. Nggak butuh lama, langsung masuk lagi tuh. Nah, masuk lagi. Jadi kali ini nggak sendiri yang megang. Jadi 2 orang megang. 2 orang megang, ya kan? Satu megang tangannya, satu megang buat berdiriannya. Nah satu lagi, dia udah nyiapin karung goni yang dari bahan. Itu juga udah dibasahin sama minyak tanah, ya kan? Udah siap sama korek gitu. Jadi pas negosiasi dia nggak mau, tetap minta kekeh, minta antar pulang, udah siap-siap. Setelah gue negosiasi nggak bisa, akhirnya gue kasih kode membakar. Mulai dibakar, dilemparin ke orang-orangan Jelangkung itu, lepas, tungguin sampai habis. Nah, habis, itu nggak tersisa, barulah kita pulang. Tapi alhamdulillah, kejadian hari pertama, hari kedua yang diimpi memang diganggu, nggak terulang. Syukurnya ya kita bisa lepas dari genggamannya. Coba kalau minta anterin pulang, apa nggak jauh, ya kan? Udah gitu kita juga nggak paham daerah sono. Nah jadi intinya jangan coba-cobalah kita main seperti itu. Itu bisa sangat berbahaya juga gitu. Ya, emang sekedar iseng, tapi pengaruhnya itu sangat besar gitu. Karena kita manggil, dia datang, kita suruh pulang begitu aja, kadang-kadang ada yang terima, ada yang kagak. Nah jadi buat teman-teman semua,
Ya, jangan pernah bermain jalangkung karena bisa fatal dan berbahaya. Mungkin itu aja sih cerita dari gua tentang pengalaman yang masa remaja. Ya, sebelum dan sesudahnya gua ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.